Negara yang kaya akan alam dan budaya. Jangan sampai beragam alam dan budaya menjadi satu. Negeri yang terkenal akan kesuburan dan kemakmuran. Hamparan kadar bentuk dan serumpun tadi tunduk ke sawah, membuat mata tak bosan memandang. Deretan bukit dan gunung tertutup kabut tipis. Gemercik air di sungai terdengar halus. Air terjun yang mendorong melaju menuju pantai. Hawa sejuk mentari cerah menerangi panorama bumi pertiwi. Pada tanggal 22 Juni 1500 sejarah Indonesia. Sudah mulai Belanda madang untuk bergabung. Namun, setelah mereka berhasil mendapatkan keuntungan melimpah serta menemukan daerah sumber rempah-rempah, Belanda mulai melakukan aksi monopoli perdagangan dan sejarah penjajahan Belanda pun dimulai. Indonesia menangis, bahkan menjerit. Para penjajah menyerang menerobos ke tanah air untuk menguasai bumi pertiwi. Penjajah malah keras dan menyekap orang-orang yang bukan penjajah apabila ingin berdagang. Rakyat Indonesia harus bekerja paksa tanpa gaji, menagih pajak dan tanam paksa. Eksploitasi terjadi di mana-mana, baik kekayaan alam maupun tenaga kerja Indonesia. Penganiayaan, penindasan, pemerkosaan, dan pembunuhan telah mencekam rakyat Indonesia.
mentari cerah seketika menuju histeris, pertanda dan hujan merasa membanjiri asa yang harus kemerdekaan. Rakyat Indonesia bertekad melakukan perlawanan dan memperjuangkan martabat demi tanah air tercinta. Dengan semangat menggelora, sisihkan dengan maju, satukan langkah, kuatkan tekad demi mencapai kemerdekaan dengan berkesukaan. Hidup mulia atau mati syahid. Dengan kesejahteraan bawang fungsi, timnya perlawanan terhadap Belanda dari seluruh penjuru tanah air. Belanda semakin terdesak mundur, tak sanggup menahan kurang dasar dari para pahlawan. Akhirnya Indonesia kembali menjadi tanah air yang telah lama diduduki oleh penjajah. Setelah berhasil merebut kekuasaan dari penjajah, rakyat Indonesia berusaha memastikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, perundingan dalam menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini di ruang makan Laksamana Tadasi Mangga di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Subarsi. Selanjutnya teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks proklamasi diikuti oleh Said Imali, sementara bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pada pagi harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 5, kemerdekaan Indonesia diresmikan dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Adanya waktu setelah kemerdekaan. Pada tanggal 8 September 1967, berdirilah Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang merupakan salah satu lembaga yang mempunyai tujuan untuk mencetak kader-kader pemimpin umat yang berintelek dan multitalent, yang dikenal baik secara tingkat lokal, nasional maupun internasional. Namun, sejak masuk era globalisasi dan modernisasi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi semakin kurang memainkan perannya. Boleh dikatakan tidak mampu menghadapi dinamika kehidupan dan tuntunan zaman. Upaya terus dilakukan oleh para sivitas akademik institut dengan mengubah berbagai hal dan tatanan. Namun, upaya ini belum menemukan perubahan integral karena faktor penunjang yang belum mampu diupayakan dari mahasiswa maupun sivitas akademik itu sendiri. Pada tahun 2007, dengan program daftar beserta staf-stafnya dan atas persetujuan dari pemerintah, lahirlah Ma'had Al-Jami'ah sebagai ikon Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi yang berasaskan Islam, berpedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Ini menjadi sentra kemanfaatan iman dan takwa, meningkatkan akhlak mulia dan amal soleh, pengembangan ilmu Islam dan dakwah Islam. Terciptalah pusat informasi Ma'had Al-Jami'ah sebagai wadah intelektual muslim yang paling tulis, kreatif dan mandiri, sehingga mengantarkan bahasa demi agar mematahkan akidah dan akhlak mulia, kedaulatan spiritual, luasan ilmu, dan keterampilan profesional. Kapan tahun sudah Ma'had Al-Jami'ah berdiri dalam kesunyian dan keterpencilan di suatu tempat yang lokasinya di daratan hutan akasia di kawasan selatan kota Jambi. Dan kesunyian dan keterpencilan itu tiba-tiba menggema dan mengganggu. Tepatnya setelah banyak bahasan dari Ma'had Al-Jami'ah memberikan kontribusi prestasi terhadap Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nama Ma'had Al-Jami'ah kemudian menjadi semakin riuh dan menggembur dengan munculnya alumni-alumni Ma'had Al-Jami'ah yang berkecimpung di dunia politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Orang besar menurut Ma'had Al-Jami'ah adalah orang yang mampu mengajarkan ilmunya dengan penuh keikhlasan, meski ia berada dalam tempat terpencil dan di dataran hutan sekalipun. Kini dari sayu dan sepi itu berkumandang. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan, semua itu adalah pendidikan. Dari Ma'had Al-Jami'ah untuk Institut Agama Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Indonesia, bahkan dunia.
lembaga pengurus asrama Mahat Al-Jamiah yang dibentuk sejak tahun 2010-2011 yang berada di Mahat Al-Jamiah, Institut Agama dan Fikih Sultan Hasanuddin Jambi, yang berfungsi sebagai wadah pembentukan dan pengembangan intelektual, karakter dan mentalitas mahasiswa Mahat Al-Jamiah, serta berfungsi sebagai pencetak kader umat yang militan, mandiri, dan bertanggung jawab. Lampasma bertujuan menciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan keberadaan mahasiswa yang memiliki kemantapan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan akhlak atau moral, dan kedalaman ilmu pengetahuan Islam. Untuk menggapai cita-cita mulia serta mewujudkan kader umat yang mampu menghadapi tantangan zaman, maka organisasi Lampasma membentuk bagian-bagian yang terdiri dari bagian ini bertugas dalam membuat, menerapkan, dan menegakkan disiplin mahasiswa, mulai dari menertibkan pakaian anggota serta penampilan mahasiswa, dan bagian ini bertanggung jawab atas perizinan mahasiswa dengan moto keluar tanpa permisi, masuk tanpa gigi. Disiplin mahasiswa yang pelanggar mendapatkan hukuman. Inilah keamanan Putri Lampasma Telanai-Pura. Bagian-bagian yang terus berjuang. Iya, mereka terus berkoordinasi untuk mencari para pencuri-pencuri yang akhirnya inilah dia keamanan yang terus sigap dalam menangani masalah-masalah keamanan di asrama Putri. Ya, mereka sedang berlobby-lobbyan. Akhirnya, iya, bagian pencuri mendapatkan hukuman juga. Ya, itulah dia bagian keamanan. Selanjutnya kita panggil bagian pengajaran. Inilah dia bagian bidang pengajaran yang menangani hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dan ibadah mahasantri Mahat Al-Jamiah IAIN Sultan Hasanuddin Jambi yang berperan dalam menyelenggarakan pelajaran ekstrakurikuler bagi para santri, mulai dari mengadakan muhawarah, pembelajaran malam di asrama, pembelajaran Al-Quran, serta pengembangan minat dan bakat mahasantri Mahat Al-Jamiah dengan moto apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya pendidikan. Kita lihat dan kita saksikan bersama-sama
bersama-sama prosesi pemakaman dan penyelenggaraan jenazah. Di Ma'had Al-Jami'ah nantinya akan diajarkan juga penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengapani, mensolatkan, dan menguburkan. Lari tukang lomba. Selanjutnya, inilah dia, tepuk tangan yang meriah, bidang penggerak bahasa. Iya, ini adalah bidang yang menangani dan mengusahakan peningkatan mutu bahasa Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah. Bidang ini senantiasa mengontrol dan mengusahakan berjalannya sistem penerapan bahasa di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah. Bagi setiap mahasantri dan pengurus Ma'had Al-Jami'ah serta memberikan motivasi kepada mahasantri agar senantiasa menggunakan bahasa resmi. Bidang ini berperan dalam mengingatkan mahasantri atas pentingnya bahasa di era globalisasi sekarang ini dan akan datang, serta memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan tentang bahasa kepada mahasantri Ma'had Al-Jami'ah dengan pemberian kosakata kepada mahasantri Ma'had Al-Jami'ah serta mengadakan lomba-lomba bahasa dan mengutus mahasantri dalam perlombaan bahasa. Ya, kita lihat bersama-sama, ini adalah orang-orang yang master bahasa Inggris dan bahasa Arab yang mendapatkan pelanggaran tentunya dapat hukuman. Ini adalah saudara kita dari Amerika Serikat, Mr. Thompson. Iya, ternyata Mr. Thompson adalah orang yang buta. Iya, kemana-kemana. Dan selanjutnya ini juga penggerak bahasa Putri Telanai Pura. Penggerak bahasa selalu memberikan pengajaran untuk meningkatkan bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk mahasantri agar akhirnya nanti mahasantri memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab dengan baik. Inilah dia proses pembelajaran, pemberian mufradat. Iya, dengan begitu banyak kopean-kopean. Dan ternyata masih ada satu lagi di bawah. Luar biasa. Oh, ternyata salah satu mahasantri ada yang tertidur dan mendapatkan hukuman.
kebersihan. Ya, selanjutnya tepuk tangan yang meriah bidang kesehatan dan olahraga. Inilah dia, bagian ini adalah bagian yang menjaga dan bertanggung jawab dalam menangani kesehatan pengurus dan mahasiswa serta menangani hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas olahraga pengurus dan mahasiswa Ma'had Al-Jamiah. Bagian ini berperan dalam mencatat dan memberikan laporan mahasiswa yang sedang sakit maupun punya penyakit serius serta berusaha memberikan pengobatan dan pelayanan sebaik mungkin untuk kesehatan mahasiswa dan pengurus Ma'had Al-Jamiah. Dan bagian ini juga yang bertanggung jawab atas penyediaan obat-obatan serta peralatan olahraga untuk berjalannya olahraga pengurus dan mahasiswa Ma'had Al-Jamiah sehingga mahasiswa dapat berolahraga dengan baik dan meningkatkan mutu olahraga mahasiswa Ma'had Al-Jamiah. Dengan foto insana info tulisan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita lihat ya, dengan cekatan bermain bola. Iya, ternyata bolanya meraih sahabatnya satu dan akhirnya yang musuh terkeluar. Iya, ternyata musuhnya terkapar. Iya, ini adalah bidang kesehatan yang luar biasa. Anda terkapar, kami siap melayani Anda. Ya, dengan memberikan obat ala kadarnya. Ya, ternyata detak jantungnya ngepop. Dan ini obatnya, obat pendiam. Iya. Dan akhirnya obat yang paling maju yaitu obat bekam. Luar biasa, langsung sembuh. Iya, selain pengobatan juga memberikan kesehatan berupa olahraga. Itulah dia bidang kebersihan dan kesehatan.
Selanjutnya kita sambut bidang perpustakaan. Inilah dia bidang perpustakaan. Bidang ini adalah bidang yang bergerak dalam meningkatkan wawasan melalui menyediakan buku-buku, majalah, surat kabar, dan lain-lainnya. Bagian ini berperan dalam menyediakan buku-buku bagi para santri sangat terjangkau agar para santri selalu aktif dalam mencari informasi, info, dan terus membaca karena buku adalah modalnya. Saksikan pula bersama-sama para santri pada saat pinjaman buku di perpustakaan. Semangat harganya. Ini adalah kategori terpilih. Iya, luar biasa. Dengan semboyan, Anda kenyang, kami senang. Anda lapar, kami terkepas. Dan ini adalah dapur putri. Iya, dengan memberikan kupon hadiah umroh bagi yang mampu. Iya, ini dia langsung dibayar cash dan langsung
Lapasma, Lembaga Pengurus Asrama Ma'had Al-Jamiah,